Engkau yang mengajar kami semua. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, saya mau terusin Yusuf, ya. Yang penting mereka, Tony, suara gue kenceng nggak, Ton? Kencang. Jelas. Tony lah, di sini gue bisa teriak. Ya. Nih, ya, ini berkat keempat, 5, 6 di kerajaan surga, ya, untuk Tony. Oh, no, Yusuf, gitu. Terima kasih. Iya, semua kita punya sampai 7. Minggu depan 7. Ya. Oh, 7 lebih. Nih ya, 4, 5, 6. Kita lihat ya, supaya ngerti sifatnya. Sebetulnya tuh dari berkat 4, 5, 6, yang mulainya tuh 4 dulu. 4 itu yang paling mulain, baru 5, baru 6. Oke? Kita lihat ya. Saya cuma lompatin aja kalau udah ngerti. Itu berkat keempat. Apa sih berkat keempat? So you can see your face. No, I can see my face here. Ya. Gak apa-apa lah, udah cukup lah. Ya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga pada mereka, hal kerajaan surga, sumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Jadi perempuan itu gereja ya. Dia mengerti itu hal kerajaan surga itu seperti tepung terigu dikasih ragi. Ya. Jadi kerajaan surganya itu ragi. Tepung terigunya kita, hidup kita, ya. Itu tuh dikasih di hidup kita. Itu yang keempat ya, berkat kerajaan surga sampai kamir seluruhnya, sampai menjamah seluruhnya. Oke? Jadi kuncinya di nomor 4 perlu waktu. Karena ini istri gue yang ngajarin gue, itu ya. Kalau tepung dikasih ragi, itu mesti didiemin dulu. Nggak bisa instan. Sebelum ragi itu bikin tepung itu kena ragi dan tambah melar jadi spongy gitu loh. Coba ini ganti slide-nya. Ya. Ini contohnya. Ini loh. Ini tepung waktu dikasih ragi itu tuh mengembangkan adonan itu perlu waktu. Nomor 4 tuh butuh waktu. You nggak bisa instan nomor 4. Berkatnya instan, prosesnya nggak instan. Ini nomor 4. Ini paling capek. Ngerti nggak? Nah ini karena tepung itu waktu dikasih ragi, tepung itu didiemin ditinggal sama yang punya. Jadi Rosma itu bukannya kejam, tapi kalau dia punya bikin roti, tepungnya itu dikasih ragi, ditinggal sama dia, dicuekin loh. Sebenarnya bukan dicuekin, ditinggal. Tepung itu kayak sendirian. Tuhannya di mana? Nggak tahu. Rosmanya di mana? Dia nggak tahu. Ditinggal sama dia. Tuh tepung itu ditinggal. Ditutupin lagi. Gelap. Ditutupin. Itu yang proses ini. Ini ya. Kalau ngadepin proses ini jangan bingung. Ini ya sebelum jadi harta terpendam keluar. Ini nomor 4. Menjadi Bapa. Ngerti nggak? Ini begini loh prosesnya. Tepungnya dikasih ragi, terus didiemin, ditaruh dibungkus, didiemin, ditinggal sama yang punya. Itu pada waktu itu. Tepung itu kalau mau ngomong, hey, bos, nggak ada tuh. Kayak silent. Ngerti ya? Kayak nggak ada. Tuhannya di mana? Nggak ada. Kayak nggak kedengeran. Padahal itu memang begitu prosesnya. Ini ya waktu nomor 4, itu seakan-akan Tuhan jauh. Hah? Tapi gue ngomongnya, ya, jadinya tuh itu kayak Tuhan jauh. Ya, saya bilangin. Ya, ini di kehidupan Yusuf begini. Ya, kita lihat. Ya, jadi ngerti ya. Seperti tepung dikasih ragi, ditinggal sama yang punya. Ya, perlu waktu. Nomor 4, you udah punya. Perempuan itu udah punya ragi, tapi tetap perlu waktu. Nomor 4, you nggak bisa tawar. Harus ada waktu.
seakan-akan Tuhan jauh. Oke, jangan kaget. Ya. Nih, lihat ya. Di Kejadian 40 ayat 23. Ya. Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Jadi Yusuf itu bukannya nggak bergantung sama Tuhan. Dia berharap juru minuman itu dipakai Tuhan untuk menolong dia. Tapi malah nggak, kayak dilupakan sama juru minuman itu. Lalu di Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, baru Firaun bermimpi dan memanggil Yusuf. 2 tahun loh. Jadi Yusuf itu kayak kayak nothing happened in his life gitu loh. As if nothing happened in his life. His prayer nggak dijawab. Tuhan nggak berbicara. Nggak ada nabi datang. Ngerti nggak? Kayak 2 tahun tuh. 2 tahun lamanya. In silent. Ngerti nggak? Baru dipanggil sama Firaun, dan kemudian pekerjaan Tuhan nyata, yaitu harta terbarunya keluar. 2 tahun silent. Ini di Bible ini kayak begini. Saya kasih tahu ya, sebelum Yesus datang 400 tahun itu nabi terakhir. Silent, Tuhan diem 400 tahun. Dia tahu nggak? Saya kasih tahu lagi. Abraham sebelum dapat Ishak itu kayak Tuhan nggak bekerja. Sampai dia tambah kayak Tuhan nggak bekerja. Ngerti nggak? Tinggal aja, ya. Sampai kayak Tuhan nggak bekerja. Dia lemes, lemah pucuk, istrinya nggak percaya. Kayak Tuhan nggak kerja loh. That is nomor 4. Tapi kalau you udah lewat itu, you tetap begini, nomor 4. Nomor 5, nomor 6 gampang loh. Yang 4 ini saya bilang perlu waktu. Di gereja ini kebanyakan 4 nih. Maksudnya 4 itu gak usah ditawar. Tapi 4 ini dari 4 ke 5 ke 6 tuh gampangnya gak karuan. 4 ini yang butuh waktu. Ya, oke. Lalu berikutnya siapa nih yang buka? Yang kelima, you lihat. Ya. Yang kelima. Nah ini yang kelima ini beda. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Ketemu. Ya toh? Dia ketemu. Lalu dipendam lagi oleh sebab cukai berdia menjual sungai. Jadi itu ya. Yang kelima itu kayak ketemu gitu loh. Kayak ketemu keluar sendiri gitu loh. Ya. Pertama, tapi sebelum itu dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi miliknya itu apa? Milik kita itu kan harta kita, talenta kita yang dari Tuhan. Dia nggak bergantung sama itu, menjual semua miliknya. Dia bergantung sama yang nggak kelihatan, harta terpendam. Iya toh? Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi dia bergantung. Ladang itu tempat untuk cari hidup toh. Untuk cari uang toh, kalau sebagai petani toh. Dia jual seluruh miliknya lalu jadi dia bergantung sama harta terpendam tadi untuk hidupnya. Dia bergantung sama harta Tuhan yang seperti itu. Dia nggak bergantung lagi sama talentanya. Dia nggak bergantung lagi sama yang dia miliki. Dia bergantung sama harta terpendam. Nah itu, tapi saya udah sampaikan ini dulu. Harta terpendam itu kayaknya nggak pakai talenta, nggak begitu. Karena harta terpendam itu akan pakai talenta you. Kebalik, bukan kamu pakai talentamu. Kayak nggak pakai berkat dari Tuhan, nggak gitu. Harta terpendam itu pakai berkat dari Tuhan untuk memberkatimu. Kebalik tuh, ngerti nggak? Harta terpendam itu pakai talentamu seperti Yusuf. Itu bedanya di situ. Ya. Disebutin dia oleh sebab sukacitanya. Ya. Ya, sukacitanya. Dia ngerti kebenaran ini. Dia sukacita. Bergantung sama harta terpendam tadi. Ngerti nggak? Bergantung sama harta terpendam tadi. Kalau orang pikir nggak ngerti, wah kamu hidup susah ya, lepasin hartamu, lepasin talentamu. Ya gitu. Itu kalau orang nggak ngerti. Harta terpendam itu pakai hartamu. Pakai talentamu. Tambah gede untuk kamu gitu loh. Bukan kamu lagi yang pakai.
Anggap nggak? Karena Tuhan yang pakai sekarang. Ngerti nggak? Kalau orang yang ngerti kan pikirannya, wih, gue mesti korbanin harta, korbanin ini. Ya karena lu nggak ngerti. Yang Tuhan mau, lepasin talenta dan hartamu. Supaya Tuhan yang pakai. Gitu loh. Dan waktu Tuhan yang pakai, lebih dahsyat. Gitu loh. Itu harta terpendam. Ketemu. Dia sukacita. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Dia nggak mau toh, dia nggak mau buang hartanya toh. Nah, padahal dia nggak ngerti. Kalau dia buang hartanya, Tuhan pakai loh. Kebalik. Karena hartanya dari mana? Dari Tuhan. Malah ditambahin. Jadi hartanya nggak kurang, malah tambah. Itu yang hidden. Ada ya? Makanya di 5 talenta. 2 talenta, 1 talenta. Dia kan kayak Yusuf. 5-nya jadi 10. Oke? Ya toh? Sukacita. Tapi nggak dibilangin lu bapaknya langsung pulang. Ada waktunya. Sebelum Tuhan itu pergi jauh. Kan bilangnya begitu toh? Pergi jauh. Yang 1 talenta. Dia punya cuma 1. Kalau orang agama bilang nggak ngerti, itu Tuhan nggak fair. Satu dapat 5, 2, 1. Lu tahu nggak yang 1 itu apa? Disebut dipendam. Yang 1 itu, yang nggak dipakai orang itu harta terpendam. Sama nggak dipakai, sama yang punya 1 talenta, dibilangnya dipendam toh. Nggak keluar hasilnya. Nggak kenal Tuhan, nggak dipakai, dipendam. Ya itu harta terpendam, nggak keluar. Nyalain Tuhan. Iya toh? Sama Tuhan, karena nggak dipakai, diambil. Harta terpendamnya diambil. Karena harta terpendam untuk orang percaya sebetulnya. Tapi udah dikasih. Dikasih yang kelima. Jadi yang 5 jadi 10, nggak dicabut. Harta terpendam, tapi dikasih 1. Harta terpendam. Yang sebelumnya dia nggak punya. Kayak Yusuf. Dan harta terpendam itu waktu dipakai sama yang waktu ada di Yusuf, itu pakai yang talenta yang ada. Ngerti ya? Ya. Jadi itu harta terpendam itu seperti itu. Jadi itu di dalam kita udah ada. Pada waktu kita tuh nggak mentuhankan talenta kita, nggak mentuhankan harta kita. Entah nggak keluar tuh harta. Dengan cara, talenta saya ini sebetulnya untuk berkati orang lain. Jadi saya nggak ada kesombongan. Kalau saya bisa preaching itu bukan karena Tuhan gue spesial, gue jago, no. Karena Tuhan mengasihi orang lain. Ngerti ya? Kalau saya punya keahlian itu karena Tuhan mengasihi orang lain dan Tuhan ingin Tuhan memberkati orang lain itu melalui saya. Tuh, itu harta terpendamnya keluar. Waktu you can see that your brain, your talent is actually given by God to bless others. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Keluar harta terpendam. Setelah Bapak ya. Karena Bapak itu proses loh. Di Yusuf itu 2 tahun loh. Kayak Tuhan nggak answering prayer. Waktu itu jangan kaget ya. You're close. Waktu God is silent. Itu you udah dekat. Tetap percaya Tuhan. Nanti keluar. Tahu-tahu keluar, game over. Beres semua. Begitu. Karena begitu 4 beres, 5, 6, 7. Cepatnya nggak karuan. Kayak ditemukan. Begitu. Tapi 4, no. Perlu waktu. Remember that. Ini makanya saya mau jelatin. Ya. Oke, lalu berikutnya. Ya, di Yusuf, ya, talenta yang Yusuf miliki datangnya dari kasih Tuhan untuk memberkati orang lain. Lihat ya, dia bilang, jadi Yusuf penyaut Taurat, bukan si Firaun berkata, aku telah bermimpi, bahasa orang pun tidak dapat mengartikannya, tapi ku dengar tentang engkau, you, gitu, hebat. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi si Firaun tuh ngangkat Yusuf loh, Yusufnya nggak mau loh. Yusuf menyaut Tuhan. Firaun. Bukan sekali-sekali aku, not me. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan pada Tuhanku. Jadi Yusuf jawabnya begini, bukan saya loh.
Tapi Tuhan mengasihi Firaun. Tuh. Melalui saya. Or melalui others. Sayanya nggak penting. Yang penting Tuhan mengasihi Firaun. Tuh. Waktu itu. Dan keluar. Ngerti nggak? Nah ini yang tadi saya bilang sama Dewi juga. Yuk kalau lihat sejarah Yusuf jadi kejadian berapa? 37. Sampai kejadian 41. Yang you lihat adalah di hidup Yusuf dari kecil. Sampai kejadian 41 ini, umur 30 tahun. Yang kelihatan adalah talentanya. Satu, talentanya dua ya. Bisa melihat masa depan melalui mimpi. Tambah lama tambah hebat. Keluar terus talentanya. Tapi tetap dia masalah. Yang kedua apa? Menggembalakan. Manajemen menggembalakan. Dari domba, jadi rumah Potifar, seperti itu. Jadi rumah penjara. Tempat penjara. Kalau manajemen. Jadi dia punya dua. Melihat masa depan dan manajemen. Itu keluar terus. Yang dia nggak punya, apa? Hikmat. Hikmat. Waktu ketemu kakaknya yang jahat, dia kasih lihat mimpinya dia. Dia tambah marah dong. Dibilangin, aku melihat masa depan melalui mimpiku, gitu. Kau akan sujud kepadaku. Ya ngamuk toh. Bener gak? Gak ada hikmat. Ya pokoknya gak ada hikmat gitu loh. Ya, ketemu bapaknya, bilang saya bermimpi matahari dan bulan dan 11 bintang tunduk kepada dia. Dia ngamuk loh, bapaknya ngamuk loh. Gak ada hikmat. Gak ada hikmat. Dia bukan anak paling kecil, hampir paling kecil ya. Oh enggak, ada Benyamin. Tapi udah hampir paling kecil tuh. Hati-hati loh. Lu paling kecil, hati-hati loh. Pintar, tapi kurang hikmat. Ya lupa, ya kayak hampir lah. Dia nomor 11 lah, hampir paling kecil loh. Dari 12. Dia begitu ketemu si istrinya Potifar, ya tadi dirayu, dia main tinggalnya kabur gitu toh. Gak ada hikmat. Pokoknya ya istrinya salah sih. Tapi kan gitu loh, kurang hikmat. Si Yusuf tuh gak punya hikmat. Ngerti gak? Kurang hikmat. Dia punya talent, tapi gak punya hikmat. Hikmat Tuhan gak ada. Ya, waktu dia bergantung sama juru minum, juga dia bergantung sama orang, gak ada hikmat. Yusuf tuh gak punya hikmat. Hikmat Tuhan. Tapi waktu dia udah dijamah Tuhan sebagai Bapak, karunia keempat, berkat kerajaan surga yang keempat, lagi udah jamah keluar tuh harta terpendam, dan bentuknya yang pertama di harta terpendam keluar, hikmat Tuhan tuh keluar. Saya kasih tahu, harta terpendam pertama kali keluar bentuknya apa? Hikmat. Saya kasih tahu. Makanya di Solomon, waktu dia berdoa sama Tuhan, dia mintanya apa? Hikmat. Dan Tuhan bilang, you minta hikmat, lu kaya. Tuh, udah begitu, itu harta terpendam. Karena dia minta yang terpendam, hikmat Tuhan toh. Dia minta hikmat toh. Dan si Tuhan jawab ke Solomon, you minta hikmat, bonusnya kaya lu. Ngerti gak? Because itu harta terpendam itu hikmat. Sebetulnya yang utama. Seperti Yusuf, begitu dia punya bisa ngomong begini, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kepada Tuanku Firaun. Itu hikmat toh. Hikmat Tuhan. Yang sekarang kita belajar disampaikan oleh Yesus sebagai perintah Kristus. Yusuf belum tahu loh. Dia masih hukum kasih loh. Dia punya hikmat Tuhan. Itu loh. Harta terbelan itu pertama kali keluar dulu hikmat. Jadi itu ya, kalau aku guyon kemarin masih Jerry, gue bilang, Jer, lu dulu ngerti ini, itu, mestinya kan lu beli Tencent sahamnya. Nah, dia gak punya hikmat. Kalau enggak, temen di kantor kan banyak yang ngomong begitu.
Ada di kantor, teman saya di kantor, itu teman sekolahnya, CEO-nya Tencent, Martin Lau. Gue bilang sama dia, lu temennya tahu, teman main baik, teman belajar baik, lu kenapa nggak beli sahamnya Tencent lu? Orang temen lu yang pegang lu tahu temen lu jenius. Lu kalau beli gitu mungkin udah bilioner kali, bukan milioner lo, bilioner lo. Si Andy ketawa gitu. Terus saya bilang sama dia, ini guyon ya, orangnya nggak ada, saya nggak apa-apa. Lu udah kaya dulu, bapak lu. Coba lu punya hikmat, udah tanah di Bali, lu sahabat semua, lu udah bilioner kali. Bukan milioner lo, bilioner gue bilangin. Tuh, itu nggak punya hikmat. Itu nggak punya itu. Kita tuh kurangnya itu sebetulnya. Sebetulnya di kelilingnya kita di tanah perjanjian, itu banyak berkat, saya bilangin. Yuk ketemu si A, ketemu si B, ketemu si... Cuman nggak punya hikmat. Ngerti nggak? Nggak punya hikmat. Seringkali itu begitu. Kalau harta terpendamnya keluar, dia dapat hikmat. Dia dapat hikmat. Jadi tadinya gitu loh, keluar gitu loh. Tahu-tahu gitu. Itu harta terpendam itu begitu tuh, antara lain. Tapi nggak berhenti di situ. Terus jadi benar, jadi berkat, jadi kesehatan, jadi kekayaan, jadi kesejahteraan, jadi tambah status naik, jadi pinter, jadi teman. Udah gitulah, bertumbuh terus. Tapi bentuknya itu. Oke, lalu berikutnya. Tuh, lihat ya. Langsung Firaun ngomongnya apa? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Ya toh? Hikmat toh? Memberitahukan semua ini kepadamu. Bukan otaknya Yusuf loh. Otaknya Tuhan di dalam Yusuf, hikmat. Tidaklah orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena waktu you dapat hikmat Tuhan, hikmat itu nggak ada yang ngalahin. Hikmat Tuhan akan lebih pintar dari hikmatnya Dita. Iya toh? Nanti nggak? Karena you punya hikmat itu. Hikmat Tuhan itu perfect toh. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku dan kepada perintahmu seluruh rakyat itu akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya dengan ini aku melantik toh. Otomatis tuh. Jadi nggak berhenti di hikmat. Dimulai dari hikmat, terus jadi apa tuh? Jadi status, terus jadi apa? Jadi kekayaan, terus jadi apa? Bisa memberkati orang lain, bisa memberkati Mesir tuh, gitu loh. Ngerti nggak? Itu begitu. Tapi nggak boleh sombong ya. Kalau you mesti begitu-begitu, you masih perlu dibapak tuh, mesti dikamirkan 2 tahun lagi. Tapi kalau zaman sekarang tuh ya, nggak gitu. Lu nggak lihat itu di Bible ya, di Bible tuh nggak begitu. Nih lihat ya, lalu berikutnya lihat nih untuk Santi, ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia 30 tahun udah dapat harta terpendam, udah dikamirkan, umur 30. Ada yang udah 40 belum dapat. Ini 30 tahun di perjanjian lama udah dapat. Ngerti nggak? Hah? Maka pergi dari Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah jadi miliknya itu, di mana aja diberkati. 30 tahun loh. Ini saya bilang, Bible selalu begini. Selalu begini Bible. Waktu Abraham, dia umur berapa tuh punya Ishak tuh? 100 berapa tahun? Gitu. Dia baru keluar tuh harta terpendamnya Ishak lahir. Iya tahu? Harta terpendamnya keluar loh. Dia tahu nggak? Waktu Abraham mau dapat Ishak, ada yang ngetawain. Siapa tahu nggak? Sarah ketawa. Tapi Abraham itu tetap percaya tuh. Keluar tuh wisdomnya Tuhan ada. Terus tetap punya anak tuh. Dia pun Sarahnya ketawain loh. Sarahnya ketawa. Lu lagi punya anak tuh. Kan begitu. Tapi tetap dapat. Ngerti nggak? Umur berapa waktu zaman Abraham? Udah tua banget toh. Saya agak lupa lah. Saya ini agak lupa. Tahu nggak? Tapi waktu Yusuf udah umur 30, perjanjian baru. Lah, lebih cepat kalau mau ngerti. Jangan pikir selama ini. Ini loh, Bible ini nulisnya kayak begini nih. Ini wisdomnya Bible. Bible tuh udah tahu. Sebelum Santi ragu-ragu dan bertanya, udah ditulis ini di kitab Kejadian loh.
Yusuf berumur 30 tahun. Ini sebelum Santi lahir, sebelum Santi mikir, sebelum Santi bertanya, dia bilang harus tua, baru keluar jadi bapak. Dia pikir bapak apa tua gitu. Harta terpendam keluar, baru Tuhannya bilang, Santi, sebelum lu lahir, ribuan tahun yang lalu gue udah tulis, karena gue tahu kok, gue sayang lu, gue mau jawab lu. Tuh, Bible kayak begini. 30 tahun yang lalu, dia umur 30, ribuan tahun yang lalu ditulisnya. Sebelum Santi mikir, udah tahu loh, itu Bible loh, gila loh. Udah kasih tahu jawabannya, no, you don't need to be old. 4 dan 5 udah keluar. Itu tuh Bible tuh. Perjanjian baru ada Kristus, lebih cepat gitu loh. Jangan pikir kelamaan. Tuhan udah tahu untuk menjawab orang yang ragu-ragu seperti Santi. Lu baru tahu Bible lu. Bible tuh begini. Before man lahir, belum tanya, udah dijawab. Oke? Jadi, you can do it ya. Berkat ke-6. Ya. Ke-6, apa nih ke-6? Ya, mutiara yang indah. Ya. Ya. Nah, mutiara itu begini. Sangat berharga. Ya. Ditemukan. Sama lu. Katanya tuh ditemukan. Jadi tuh kayak instan. Ditemukan. Bukan kayak apa ragi, mengkambirkan. Itu proses. Mengkambirkan tuh gue nggak ngerti bahasa Indonesia mengkambirkan. Itu tuh untuk whatever lah. Fermentasinya toh. Proses. Kalau ini no, harta terpendam sama mutiara indah, no. It's like tas gitu aja. Ditemukan. You got it. Gitu aja. Oke? Okay? Nah, tapi begitu keluar di Yusuf, nih. Lalu di Yusuf ya, kita lihat di slide berikutnya. Nih, Kejadian pasal 1 ayat 51. Ya toh? Ya, lihat. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi dia memberkati apa? Dia memberkati masalahnya diatasi. Yang kedua rumah bapakku, rumah keluarganya. Masalah keluarganya diberesin. Jadi tahu nggak waktu mutiara itu keluar, yang diberesin sama harta terpendam, yang diberesin tuh masalah yang dekat dulu tuh. Masalahnya tuh masalah itu tuh kesukaranku dan dia kan kesukaran keluarga toh, gitu. Ya toh? Lalu dan kepada anaknya yang kedua dinamanya Efraim, Manasye Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku anak dalam negeri kesengsaraan. Sekeliling lu, negeri kesengsaraanku, tempat sekeliling kesengsaraan. Jadi itu yang namanya apa? Mutiara itu. Lu boleh di lembah, tetap cantik, tetap harta terpendam, tetap cantik dan tetap mutiara keluar. Biarpun di tengah duri. Jadi yang pertama, di tengah duri dan di tengah gadis-gadis. Jadi, di tengah gadis-gadis gereja agamawi yang bikin susah, gitu loh kasarnya, lu tetap happy. Gitu loh, tetap cantik, tetap happy. Ya, gak apa-apa, biarin aja mereka gak apa-apa kok. Gitu loh, tetap happy, tetap ini dan dunianya juga gitu, gak apa-apa, gitu loh. Itu diatasi semua. Jadi dalam keluarga, kalau di gereja ya keluarga gereja, gitu. Kalau dunia ya dunia. Kalau di kita rumah tangga dan dunia sama aja. Mana apa tuh? Manasye dan Efraim. Dua berkat. Yang dekat sama yang jauh. Bible tuh udah jawabin. Oke? Dan itu kalau liatin udah dapat harta terpendam sama mutiara yang indah. Sampai kapan? Sampai akhir dari buku Kejadian. Kejadian 50. Ya, Kejadian pasal 1 ya. Si Yusuf itu kalau nggak salah Kejadian 37. Sampai 41. Dia udah keluar semua. Dan tidak pernah berhenti sampai Kejadian 50. Dan itulah akhir dari Alkitab Kejadian. Buku Kitab Kejadian.
Jadi kitab Kejadian diakhiri dengan cerita Yusuf ngeborong dari 37 sampai 50. 14 chapter. Baru sampai 41 udah beres semua hidupnya. Dan terus sampai 50. Nggak pernah berhenti sampai kitab Kejadian selesai ditulis. Tetap diberkati yang sama. Dan tambah lama tambah hebat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya berikutnya. Tadi kan saya bilang ya, mutiara yang indah itu jadi kesaksian bagi siapa? Pertama, mutiara yang indah itu bagi gereja agamawi. Kalau lu nggak cantik, lu nggak bisa memuridkan mereka. Dan nanti nomor 2. Yang pertama, mereka tidak bisa dipaksa. Mereka itu harus tertarik. Seperti cewek sering lihat majalah mode untuk lihat cewek lain yang cantik. Untuk dia pengen belajar, matanya jelalatan untuk menjadi cantik seperti orang lain, cewek yang cantik. Itu cewek itu begitu. Nah itu sama, gereja agama itu cewek. Nanti dia matanya jelalatan, sering contoh. Lihat aja. JPCC mau dicontoh, JBI, dulu GBI, begitu. Sering kayak cewek, sering matanya jelalatan, dan pick up. Jadi kenapa lu cantik? Salon lu di mana? Baju lu di mana tuh? Gitu. Itu cewek. Gereja tuh gitu. Ya. Oke, lalu kita lihat nih. Ya, jadi di Wahyu yang tadi, ya, aku akan menyuruh mereka itu gereja agamawi, datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku. Gak dihakimin lu gereja agamawi, tapi akan dibikin seperti cewek tertarik sama gereja yang cewek lain yang cantik gitu loh. Namanya Philadelphia. Untuk datang. Dan akhirnya ngaku, ngerti bahwa rahasia kecantikannya Philadelphia adalah kasih Tuhan. Aku telah mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Jadi formulanya kan begitu. Kalau lu bisa cantik, oh ya, gue cantik karena Tuhan. Gue terima kasih, gue disayang Tuhan. Gitu aja. Itu akhir zaman nih. Jadi akhir zaman ini jangan pikir ditobatkan melalui teologi. No, ditobatkan melalui petir, ledek. Enggak. Ditobatkan melalui gereja Tuhan yang benar jadi cantik. Sehingga gereja lain ingin belajar kecantikannya gitu tuh loh. Sebetulnya sesimpel itu. Oke? Nah, itu juga yang juga disebut di Wahyu. Oke? Nah, kita lihat di Yusuf. Sama. Di Yusuf juga sama. Saat berikutnya di Yusuf di Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan setelah berkata, kami datang untuk menjadi hambamu, budakmu. Tuh, pelayanan gila toh. Gereja agamawi toh, temannya Maria. Kan maunya jadi hamba terus. Iya toh? Gereja agamawi pun sukanya hamba. Ini sama kakak-kakaknya Yusuf. Ada berapa orang? 10. Iya toh? Iya toh? Semuanya jadi begini. Kami datang untuk menjadi budakmu. Tuh. Agamawi gitu, gak pernah berubah. Ada kejadian nih. Sampai Wahyu sama aja tuh. Oke? Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Tuh. Agamawi seringnya apa? Takut. Takut apa? Takut segala macam. Makanya juga takut sama apa? Akhir zaman. Takut sama apa? Great Tribulation. Oke? Itu. Takut sama apa? Sebab aku ini kah pengganti Allah? Takut Allah itu menghukum. Itu kan gereja agamawi semuanya pun takut begitu toh. Dari kejadian udah dibacain. Gitu loh. Ya toh? Itu seperti itu. Ya. Nanti ya, makanya saya habis ini di Pukat dan berkat kerajaan surga yang ke-7 dan seterusnya, antara lain dibukain yang ke-7 dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini banyak membuat gereja takut. Kalau yang takut nggak ngerti Wahyu. Wahyu itu dibukain supaya kamu nggak takut. Kok enggak loh? Kebalik. Bukannya, mana ada sih Tuhan ngajarin takut? Berarti dia nggak berkuasa. Tapi you tahu toh, gereja yang buta, yang agamawi yang mana? Kalau yang agamawi takut terus. Jadi kalau dengar ada orang ngajarin, oh ini gini, dia takut. Ya itu kalau usah dengar aja gue udah tahu. Dia orang nggak percaya, belum tahu. Udah gitu aja. Karena nggak ada ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Ya toh? Jangan takut.
Jangan gelisah dan takut. Toh. Percayalah pada Allah, percayalah padaku. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Oke? Nih. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat daripada aku, tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke? Kejadian 50. Udah di ending. Akhir zaman, kejadian 50. Yusuf menjadi kesaksian akan kasih Tuhan untuk mendapatkan kakak-kakaknya agamawi. Ini udah masuk di kejadian 50 tanpa sadar, akhir zaman. Ini di akhir zaman. Gereja Philadelphia akan membuat gereja-gereja agamawi ya menjadi belajar, ya toh? Pan ya, kami datang untuk jadi budak. Kan salah toh? Yusuf kan benerin. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh kasih. Kamu tuh nggak jadi budakku kok, gitu loh. Jadi ini akhir zaman. Ini kejadian 50, the last chapter dari kejadian. Bahwa di akhir zaman nanti, Philadelphia akan mengajar gereja agamawi supaya nggak takut dan supaya mengerti bahwa Tuhan adalah kasih. Untuk apa? Untuk memberkati hidup suatu bangsa yang besar, memberkati seluruh dunia. Itu waktu itu you understand berkat ketujuh. Bible udah tulis. Cuman bacanya di mana? Gitu loh. That is preambul untuk berkat ketujuh dari kerajaan surga. Karena jadi mempelai, satu hal. Ada orang lain yang perlu ditolong. Itu berkat ketujuh. Oke? That's it. Jadi, saat terakhir, ini buktinya, atau ceritanya, berkat kerajaan surga sudah ada sejak dahulu kala. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah kasih. Asal ngerti bacanya di mana. There's nothing new. It's already there. He's still the same God. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu ya Tuhan. Kau memberkati kaum yang mengajar kami, dan kau yang membawakan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you. Amin. Terima kasih Mas Rongki.